Hello everyone, I am Muhammad Fikri. I'm from English department. Today we will study about meaning talk music for senior high school 11th grade atau untuk SMA tingkat SMA kelas 11. Oke, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Pertama yakni memahami apa yang disebut dengan songs. Yang kedua yakni memahami apa yang disebut dengan figurative language. Yang ketiga yakni menganalisis structure dalam songs. Oke, kita langsung start on definitions, functions, structure, and figurative language of songs. Ya, kita pertama kita akan bahas tentang definition atau pengertian dari music or songs. Jadi music and our songs are similar to poems. There are beautiful words in the songs and poems. Some of the words are new for us. To have understanding of the songs, we need to know the meanings of difficult words. Looking up the dictionary will certainly help you know the meaning of the words and enrich our vocabulary. Jadi, pengertian musik atau song itu sama seperti puisi ya pada umumnya. There are beautiful words in the song as poems. Jadi ada kata-kata yang menarik dalam lagu dan puisi. Dalam bahasa Inggris, terkadang untuk memahami arti dari lagu tersebut sulit. Jadi kita bisa menggunakan dictionary atau kamus offline atau online untuk memahami arti dari lirik tersebut. Dan juga musik itu ada banyak kata-kata ya bahasa Inggris. Jadi di musik bahasa Inggris itu kita bisa memperkaya vocabulary kita dari mendengarkan musik atau membaca liriknya. Tidak hanya itu saja, di dalam musik itu ada synonyms and antonyms atau sinonim atau antonim ya. Jadi singing and reading the lyric of songs will help you up enrich vocabulary by trying to find the synonyms and antonyms of difficult words. Jadi dalam song atau musik itu saat kita bernyanyi atau membaca liriknya, kita bisa menemukan banyak vocabulary di dalamnya. Dan kita juga berusaha ya untuk memberi arti atau menemukan arti dari vocabulary tersebut, dan setelah itu kita juga bisa menemukan persamaan atau perbedaan kata dalam musik atau song yang kita baca atau kita nyanyikan. Lalu ada juga rhymes atau irama. Learning the rhymes of the song will help you start learning how to pronounce the word. Jadi saat kita menirukan irama dari lagu tersebut, kita juga bisa belajar tentang pronunciation atau kita juga bisa belajar pronounce yang benar dari lagu tersebut. Selanjutnya yakni feelings of the singer. Songs and the lyrics show how the singer feels. Jadi dalam lagu itu juga perlu diketahui ya. Jadi ada rasa yang terdapat dalam rasa dari penyanyi tersebut. Selanjutnya adalah songs can suggest happiness, sadness, ignored, care, hopes, love, friendship, and other. Jadi dalam song itu juga kita bisa menemukan atau istilahnya itu mengidentifikasi apakah lagu tersebut senang atau sedih atau marah. Itu kita bisa melihat dari mimik dan atau wajah dari penyanyi tersebut. Oh iya, itu ada gambar apa ya? Gambar siapa yuk? Yang tahu ini gambar siapa? Ya betul, ini adalah gambar penyanyi lagu yang tren ya pada masanya.
yakni Bruno Mars. Jadi Bruno Mars ini sedang perform dan dia mungkin menyanyikan lagu dengan lagu yang gembira ya, kita bisa melihat dari mimiknya ya, sangat menakjubkan. Oke, kita lanjut ke functions of music. So there are three functions of music. The first is to relieve stress, the second is motivation, the third is gets more familiarized. Jadi fungsi dari musik adalah, yang pertama adalah untuk menghilangkan stres, yang kedua adalah motivation atau memotivasi, yang ketiga adalah get more vocabularies atau menambah vocabularies. Yang pertama to relieve stress, terkadang kita merasakan stres ya akibat tugas rumah atau pekerjaan, lalu kita sejenak istirahat lalu mendengar musik, itu juga dapat menghilangkan stres. Yang kedua adalah motivation atau good motivation. Jadi kita bisa mendapatkan motivasi yang lebih dari songs atau lagu tersebut ya. Yang ketiga adalah get more vocabularies, atau kita bisa mendapatkan banyak vocabulary yang tentunya in English dengan mendengarkan musik atau songs yang kita putar. Oke, yang selanjutnya adalah kita membahas tentang structure of music atau struktur dari musik or song. Ya, kita akan bahas tentang title, intro, chorus, closing. Closing ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama adalah kita bahas title atau judul lagu dulu. Title atau judul adalah kata kunci dari sebuah lagu. Ketika kita mendengarkan lagu dan tidak tahu apa ya judul tersebut, saat kita mendengarkan lagu lalu kita membayangkan yang pertama pasti adalah judulnya ya, apa ya judulnya, terus nanti kita bisa mencari di Google atau bertanya kepada teman yang mengetahui apa judul lagu tersebut. Jadi yang kedua ialah intro. Intro ini dibagi menjadi 3, yakni intro awal, intro tengah, dan intro akhir. Intro adalah instrumen dari musik. Jadi saat kita pertama kali mendengar musik pasti umumnya ada intro saja atau instrumennya saja. Nah, nanti di tengah-tengah juga ada intro, dan ketiga yang biasanya di akhir itu ada intro juga. Lalu kita akan bahas selanjutnya tentang chorus. Chorus ini sangat familiar ya. Chorus atau ref adalah bagian lagu yang berisi pesan utama atau inti dari cerita yang disajikan melalui lirik lagu. Jadi chorus atau ref ini sangat umum bagi kita ya. Ketika kita mendengarkan lagu, wah refnya enak banget nih, nah, gitu. Jadi chorus atau ref itu sangat familiar ya. Yang selanjutnya adalah closing. Closing itu adalah bagian dari penutup lagu. Closing dibagi menjadi 3, yakni ending, coda, dan outro. Closing pertama, ending. Ending ini adalah mengakhiri lagu dengan cara mengulang ref, kemudian berakhir fade out atau berakhir dengan mulus, atau yang pertama adalah ending, yaitu mengakhiri lagu dengan cara mengulang ref atau kemudian berakhir fade out. Jadi ending ini bersifat lembut, tapi menggunakan ref sebagai akhiran dari lagu. Yang kedua adalah coda. Coda ini sama dengan ending, berakhiran lembut, tapi di coda menggunakan beberapa lirik, bukan ref. Selanjutnya adalah outro. Outro ini sama dengan ending dan coda, berakhiran lembut, tapi outro tidak menggunakan ref dan juga tidak menggunakan lirik, tapi dia hanya menggunakan instrumen lagu atau musiknya saja, tidak ada ref dan lirik. Jadi menurut saya yang outro ini yang paling lembut dari coda dan ending.
Oke, kita lanjut ke figurative language. Oke, kita akan lanjut ke figurative language. Yang pertama ada definisi. Figurative language, or in Indonesia disebut majas, and in English we can say style of language. Jadi figurative language dalam bahasa Indonesia itu adalah majas atau perumpamaan, dan di dalam bahasa Inggris figurative language itu kita bisa mengenali dengan style of language atau gaya bahasa. Oke, yang kedua adalah function of figurative language. Yang pertama imaginative, trusting, and become a modifier. Fungsinya yang satu imaginatif atau mengimajinasi pembaca atau pendengarnya. Yang kedua adalah interesting, karena figurative language itu menarik, seperti perumpamaan ya, atau kita akan melihat style of language dari penulis atau penyanyi. Become a modifier, terkadang figurative language itu bisa menjadi pemahaman atau pemaham lah, penjelas. Become a modifier. Selanjutnya adalah types of figurative language. Tipenya ada 7, yakni similes, hyperbole, metaphor, personification, onomatopoeia. Yang terakhir ada allusion. Maaf, yang saya maksud ada 6 tipe dari figurative language. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari tipe of figurative language. Pertama adalah similes atau majas. Similes, majas perbandingan, membandingkan gagasan atau ide dengan kata-kata perumpamaan seperti beauty as bee, brave as a lion, watching that movie was like watching a stroke. Jadi similes itu seperti membandingkan gagasan atau ide ya dengan kata-kata perumpamaan, seperti yang pertama itu beauty as bee. Beauty dari kata beauty itu adalah sibuk seperti lebah. Jadi kita mengumpamakan kata atau ide sibuk, kamu sibuk sekali sih seperti lebah, you are busy as bee gitu. Kedua ada hyperbole. Hyperbole mengungkapkan kesan secara berlebihan. Jadi di hyperbole itu mengungkapkan kesan secara berlebihan, terkadang itu tidak masuk akal ya. Kita langsung saja, seperti contoh, I have million things to do, I have the town of Hamburg, he is older than the hills. Contoh pertama ya, I have million things to do. Gimana ya, aku punya 1 juta pikiran untuk, atau 1 juta ide untuk dilakukan. Mampukah? Ya tidak tahu, pastinya itu tidak masuk akal ya, secara berlebihan lah. Yang kedua itu ada I had a ton of homework. Wah, saya punya 1 ton PR. Banyak sekali ya PR ya. Jadi hyperbole itu terkadang tidak masuk akal, tapi menarik ya untuk dipelajari. Yang ketiga adalah metaphor. Metaphor digunakan untuk mendeskripsikan suatu hal yang merujuk pada objek, seperti time is money, you are cooked potato, American is a melting pot. Yang pertama ya, time is money. Jadi waktu adalah uang. Jadi saat kita menyanyiakan waktu sama dengan kita menyanyiakan uang. Lanjut ke personification atau memberikan sifat dan kualitas manusia, seperti emosi, gerakan, atau keinginan. Seperti contoh, the snow swallowed the earth like a mother would her infant child. Jadi perumpamaan itu seperti salju yang membungkus bumi, seperti ibu yang menggendong anak bayinya. Jadi personification itu adalah memberikan sifat dan kualitas manusia kepada objek atau benda. Yang selanjutnya adalah onomatopoeia, merupakan jenis figurative language yang menggambarkan maksud saya imitation atau tiruan dari sebuah efek suara, seperti human sound when humans cry out or whistle. Second is impact sound such as boom, clap, splash. The third is animal sound
such as roar, woof, meow. Jadi di onomatopoeia ini jenis figurative language yang menarik ya, menggambarkan tiruan dari sebuah efek suara. Lanjut ke allusions atau yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu pada masa kini, seperti his brain is using Core i7. Core i7 currently the fastest computer processor by Intel Corporation. Jadi di allusion itu seketika kita menjelaskan ya, atau bilang kepada seorang atas kejadian masa lalu atau di masa lampau dengan perumpamaannya misalnya. Oke, tidak terasa slide-nya sudah habis. Dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya. Thank you. If I have many mistake, I do apologize. And thus I say bye bye.